Apakah di sekolah Anda diadakan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ilmiah? Jika ada kegiatan penelitian, adakah bentuk laporannya? Adakah wujud karya ilmiahnya? Pernahkah Anda membaca atau bahkan menyusun karya ilmiah? Pada pembelajaran ini, Anda akan memahami seluk-beluk karya ilmiah hingga merancangnya menjadi karya ilmiah sesungguhnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni berikut merupakan bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam bab ini. A. Informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karakteristik yang membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis lainnya yaitu: yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai isu sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. A. Sistematis. Semua yang dikemukakan oleh karya ilmiah disusun dengan urutan yang menunjukkan kesinambungan. Urutan tersebut bisa ditemukan dalam daftar isi. B. Logis. Semua keterangan yang disajikan oleh karya ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Isi karya ilmiah disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang telah dibahas dengan serangkaian teori. C. Kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan dalam karya ilmiah mengacu pada landasan teori, sehingga kebenarannya dapat diuji. D. Objektif. Keterangan yang disajikan menurut apa adanya, tidak memihak dan ditulis berdasarkan kerangka teori, acuan buku, dan pengumpulan data faktual di lapangan. E. Tuntas. Masalah-masalah yang dimunculkan dalam keadaan ilmiah dikupas secara terperinci dan lengkap. E. Berlaku umum. Kesimpulan berlaku bagi semua populasi. Yang terakhir yaitu G. Memiliki kebakuan sesuai dengan kaidah bahasa. Penulisan dalam karya ilmiah menggunakan bahasa baku. Penulis harus memperhatikan pemilihan kosakata baku dan keefektifan kalimat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah atau paper. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah permasalahan dengan penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tulisan yang tersusun secara sistematis dan teratur tentang informasi sesuatu penelitian. Tiga yaitu skripsi. Skripsi membahas masalah dalam bidang ilmu sesuai dengan jurusan yang ditempuh berdasarkan atas kaidah yang berlaku. Skripsi disusun oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar S1. Yang keempat yaitu tesis. Seperti halnya skripsi, tesis membahas permasalahan berdasarkan data dan fakta empiris, tetapi sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis disusun mahasiswa untuk memperoleh gelar S2. 5. Disertasi. Disertasi berisi pembahasan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta empiris dan analisis yang murni terperinci. Disertai disusun oleh mahasiswa untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar doktor atau S3. Yang keenam yaitu jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan.
Selanjutnya yaitu informasi penting karya ilmiah. Informasi dalam karya ilmiah dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan 5W plus 1H atau adik simbol. Yang pertama yaitu apa? What? Informasi ini untuk mengetahui masalah atau objek yang dikaji. Yang kedua, di mana? Where? Informasi ini tempat penelitian. Yang ketiga, kapan? When. Informasi ini terkait dengan waktu penelitian dilakukan. Yang keempat, siapa? Who. Informasi ini terkait dengan objek tujuan penelitian. Yang kelima, mengapa? Why. Informasi ini untuk mengetahui alasan-alasan penulis menulis karya ilmiah. Yang terakhir, yaitu bagaimana? How. Informasi ini terkait dengan cara kerja. Selanjutnya yaitu tujuan karya ilmiah. A. Sebagai wahana melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. B. Sebagai wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. C. Sebagai motivasi untuk menjadi produsen karya ilmiah, bukan hanya konsumen karya ilmiah. D. Sebagai pembuktian pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki atau didapat peserta didik. E. Sebagai ajang melatih keterampilan dasar melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu esensi karya ilmiah secara teoretis. Esensi berarti hakikat, inti, pokok. Esensi dapat diartikan manfaat. Manfaat penulisan karya ilmiah sebagai berikut. A. Melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. B. Melatih mengintegrasikan hasil pajak dengan gagasan sendiri. C. Mengembangkan pikiran menjadi lebih matang. D. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari katalog dan buku yang diperlukan. E. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. F. Menyumbang perluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. G. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu sikap-sikap ilmiah penyaji karya ilmiah. Yang pertama, sikap ingin tahu, sikap yang selalu bertanya-tanya tentang berbagai masalah yang dihadapinya. Yang kedua, sikap kritis, sikap yang tidak akan puas dengan jawaban tunggal. Yang ketiga, sikap terbuka, selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi dari orang lain. Yang keempat, sikap objektif, mampu mengesampingkan sikap prasangka pribadi atau kecenderungan yang tidak beralasan terhadap orang lain. Yang kelima, sikap berani, mempertahankan kebenaran. Yang keenam, sikap menghargai karya orang lain. Sikap ini dapat dibuktikan dengan tidak menjiplak karya atau tulisan orang lain. Yang ketujuh, sikap visioner, yaitu seorang peneliti harus berpandangan jauh ke depan serta selalu tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. B. Rancangan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Yang pertama, penentuan informasi dalam karya ilmiah. Menentukan informasi dalam karya ilmiah dapat dilakukan dengan berdiskusi, sehingga masalah dan uraian penting dalam karya ilmiah dapat diketahui dengan lebih jelas. Dalam forum diskusi, setelah pembicara menyampaikan isi karya ilmiahnya, peserta diskusi akan melakukan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta diskusi menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, sanggahan, kritik, atau saran kepada pembicara.
Melalui forum diskusi, semua peserta diskusi akan memperoleh informasi-informasi penting yang berkaitan karya ilmiah. Yang kedua yaitu esensi karya ilmiah dalam diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk pertukaran pikiran mengenai suatu masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Karya ilmiah yang sering menjadi bahan diskusi adalah makalah. Diskusi dapat dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi. Dalam diskusi resmi, seminar masalah dipaparkan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjukkan oleh panitia berdasarkan keahlian atau penguasaan terhadap masalah. Orang tersebut biasa disebut pemakalah atau narasumber. Makalah bertugas menjelaskan masalah dan pemecahan yang telah dikemas dalam karya ilmiah. Pemakalah tidak membacakan karya ilmiahnya, tetapi menyampaikan secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami. Langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam forum diskusi. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan jelas. Yang kedua, menyampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. Yang ketiga, memaparkan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang mudah dipahami peserta diskusi. Yang keempat, menyertakan ilustrasi dan fakta penting yang mendukung masalah yang dipaparkan. Yang kelima yaitu mengakhiri paparan dengan menyampaikan simpulan dari karya ilmiah tersebut. C. Sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Karya ilmiah bentuk populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian sederhana mengenai peristiwa kehidupan sehari-hari. Sistematika karya ilmiah populer tidak menganut aturan penulis karya tulis yang baku, akan tetapi pada umumnya bentuk penyajiannya sederhana dan singkat. Bentuk penyajian karya ilmiah populer sering terdiri atas bagian awal, inti, dan bagian penutup. Yang kedua, bentuk semi formal. A. Halaman judul. B. Kata pengantar. C. Daftar isi. D. Pendahuluan. E. Pembahasaan. F. Kesimpulan. G. Daftar pusaka. Yang ketiga yaitu bentuk formal. Yang A. Bagian awal. Yang pertama halaman sampul luar, yang kedua halaman judul, 3 halaman pengesahan, 4 kata pengantar, 5 abstrak, 6 daftar isi. Yang B bagian utama. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang tema yang dibicarakan, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang kedua isi. Bagian isi karya ilmiah berisi uraian lengkap dan terperinci tema atau masalah yang diungkapkan. Yang ketiga, penutup. Bagian penutup berisi pokok-pokok yang harus diingat pembaca. Selain itu, bagian penutup merupakan kesimpulan dari isi suatu karangan. C. Bagian terakhir. Yang pertama yaitu daftar pustaka. A. Nama penulis ditulis paling awal. B. Tahun terbit. C. Judul buku ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. D. Tempat terbit, kota tempat penerbit. Yang E. Nama penerbit. Tanda baca yang digunakan yaitu A. Tanda koma untuk menandai nama yang dibalik. B. Tanda titik digunakan di antara nama penulis, tahun terbit, dan judul buku, dan nama kota tempat penerbit. Yang C. Tanda titik 2 digunakan di antara kota tempat terbit dan nama penerbit. Yang kedua yaitu lampiran-lampiran. Selanjutnya, unsur-unsur dalam sistematika karya ilmiah. Yang pertama, topik. Topik yang disusun harus menarik, aktual, problematik, mengetahui pengetahuan dasar, bermanfaat, data mudah diperoleh, dan terbatas.
Yang kedua, judul. Judul karya ilmiah harus menarik, singkat, padat, menggambarkan isi, sesuai topik, mengandung kata kerja operasional, tidak bermakna ganda, tanda-tanda, diungkapkan dalam bentuk frasa. Yang ketiga, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Paparan di bagian latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan asal-asal timbulnya masalah, baik itu dari segi pengembangan ilmu kemasyarakatan maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Yang B. Rumusan masalah. Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan kata tanya dan mengapa atau bagaimana. C. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam karya ilmiah. D. Manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah disampaikan menulis untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam sebuah susunan karya tulis ilmiah diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah. Tinjauan pustaka mengemukakan sejumlah teori serta pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan. Yang kelima, metodologi penelitian. Metode penelitian berikut biasa digunakan para peneliti. A. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta dengan apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Yang B. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambar atas sebuah gejala atau fenomena setelah mendapat perlakuan diteliti. C. Metode penelitian kelas adalah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Yang keenam yaitu pembahasan. Pembahasan data bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditemukan sebelumnya. Pembahasan dapat didukung oleh grafik dan tabel. Penulis perlu menggunakan argumen seperti yang tercantum dalam karangan teoritis yang harus kuat agar pemecahan masalah sesuai harapan. Yang ketujuh, simpulan. Simpulan merupakan bagian intisari pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan temuan penelitian. Yang kedelapan, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan penulis sebagai landasan penyusunan karya ilmiah. Sumber kepustakaan tersebut biasanya digali dari sumber tertulis baik berupa buku, artikel, dokumen resmi maupun sumber lain dari internet. Penulisan daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Susunan daftar pustaka adalah nama penyusun atau pengarang buku, tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit. 2. Kebahasaan karya ilmiah. Yang A. Pemilihan kata. Aspek yang perlu diperhatikan saat menggunakan kata dalam karya ilmiah yaitu yang A. Bahasa keseharian dapat digunakan apabila sudah menjadi milik umum. B. Kata yang mengandung nilai rasa hendaknya dipakai secara cermat dan hati-hati agar sesuai dengan tempat dan suasana pembicaraan. C. Kata yang asing dalam masyarakat harus dihindari, kecuali kalau sudah dipakai oleh masyarakat. Kata dalam karya ilmiah harus bermakna denotasi, yang artinya makna kata yang tidak mengalami perubahan makna dan sesuai dengan konsep awal, atau bisa disebut makna lugas. Sebaliknya, makna konotasi berarti makna kata yang telah mengalami penggeseran makna. B. Penggunaan ejaan. Yang A yaitu di sebagai awalan. Penulisan di yang berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja pasif harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Biasanya kata kerja pasif berawalan di dapat diuji dengan mengubah menjadi kata kerja aktif berawalan men. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yang B, di sebagai kata depan.
Penulisan di yang berfungsi sebagai kata depan harus terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di berfungsi menyatakan arah atau tempat dan tidak dapat diubah menjadi kata kerja berawalan men. Contohnya, kata di antara tanpa spasi di tanpa spasi antara menjadi di spasi antara. Contoh lainnya bisa dilihat pada tabel. C. Pembentukan kata. Pembentukan kata dalam penulisan karya ilmiah kadang-kadang memiliki kesalahan. Imbuhan men yang dilekati kata dasar berawalan K, P, T, dan S menghasilkan bentukan kata yang mengalami peluruhan. Sebaliknya, imbuhan men yang dilengkapi kata dasarnya berawalan K, B, T, dan S yang berupa konsonan ganda menghasilkan bentukan kata yang tidak mengalami peluluhan. Sementara itu, imbuhan men yang dilengkapi dengan kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata menghasilkan bentukan imbuhan menge. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu D. Penulisan kata hubung intrakata. Penulisan kata hubung dalam kalimat intrakalimat kadang-kadang memiliki kesalahan berkaitan dengan penggunaan tanda koma. Ada kata hubung intrakalimat yang harus didahului tanda koma dan ada kata hubung yang tidak boleh didahului tanda koma. Contohnya bisa dilihat pada tabel ya. Selanjutnya E. Penggunaan pada kata hubung. Penulisan kata hubung yang terletak di awal kalimat antar kalimat kadang-kadang memiliki kesalahan berkaitan penggunaan tanda koma. Kata penghubung antar kalimat harus selalu diikuti tanda koma. Contohnya bisa dilihat pada tabel ya. Selanjutnya yang F. Penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata yang mendapat imbuhan hanya pada awalan atau akhiran. Awalan harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahuluinya, sedangkan gabungan kata tetap ditulis terpisah titik jika gabungan kata mendapat imbuhan sekaligus awalan dan akhiran. Gabungan kata tersebut ditulis secara serangkai. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu kata baku. Penggunaan kata tidak baku menyebabkan penulisan karya ilmiah tidak taat asas secara kebahasaan. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yang H. Penghematan kata. Pilihan kata yang tidak mencerminkan kehematan dan padat isi juga merupakan salah satu bentuk kesalahan yang sering terdapat dalam karya ilmiah. Contohnya bisa dilihat pada tabel ya. Yang terakhir yaitu penggunaan kata berpasangan. Penggunaan kata berpasangan yang tidak sesuai juga kerap terdapat dalam karya ilmiah. Contohnya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya yang C. Penulisan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran dan gagasan yang utuh. Subjek dan predikat merupakan unsur utama dalam sebuah kalimat. Apabila tidak memiliki bentuk kebahasaannya, bukanlah kalimat, melainkan frasa, kumpulan kata. Setelah itu, susunan kalimat harus memperhatikan unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang terakhir yaitu D. Penulisan paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat paragraf harus disusun secara runtut dan sistematis, sehingga dapat dijelaskan hubungan antara kalimat. Dalam paragraf terdapat kalimat penjelas dan kalimat penegas. Selanjutnya yang D yaitu menyusun karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Karya ilmiah yang sering menjadi bahan diskusi berupa makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi ilmiah seperti simposium, seminar, atau loka karya. Makalah terdiri atas bagian utama berupa pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama, pendahuluan.
Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas penulis yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, pembahasan. Bagian ini memuat uraian hasil kajian penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yang disertakan argumentasi dari para ahli untuk menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil pembahasan. Dalam menyajikan simpulan, penulis mengacu permasalahan yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Bagian akhir maka harus dilengkapi dengan sumber acuan atau daftar pustaka. Sumber acuan dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau laman internet. Sifat karya ilmiah adalah baku. Karya ilmiah harus disajikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku agar memenuhi kriteria baik. Kriteria karya ilmiah yang baik adalah aktual, faktual, menarik, efektif, dan efisien. Sebelum menyusun karya ilmiah, harus membuat kerangka karya ilmiah terlebih dahulu, yang digunakan sebagai rancangan atau garis besar karya ilmiah yang bersumber dari bahan-bahan yang telah digunakan. Berikut langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik karya ilmiah. 2. Membatasi topik karya ilmiah. 3. Menentukan masalah dan tujuan penelitian. 4. Mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Yang kelima, menyusun kerangka karya ilmiah. Penyusunan kerangka karya ilmiah bertujuan agar susunan karya ilmiah sistematis. Langkah ini sangat membantu dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Contohnya yang A yaitu pendahuluan. Pertama, kondisi lingkungan Desa Tanjungsari. Yang kedua, kondisi pengolahan sampah di Desa Tanjungsari. Yang B, pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis sampah. 2, jenis-jenis pupuk. 3, pengertian sampah organik. 4, pengertian pupuk kompos. 5, cara pengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. 6, pemanfaatan pupuk kompos. Yang C, yaitu penutup. Selanjutnya yang keenam, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan yang dapat dikumpulkan penulis dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber lainnya. Data dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, atau angket. Yang terakhir yaitu 7. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karya ilmiah utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat dapat dikembangkan penulis berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.